kopi sendiri sebenarnya adalah minuman yang sudah dinikmati masyarakat Indonesia sejak lama, sejak puluhan tahun lalu bahkan. Jadi apa? Apa pemicu boomingnya bisnis kopi saat ini? Meskipun puncak booming kopi terjadi di tahun 2018 sampai 2019, di mana kedai-kedai kopi besar sampai kecil terlihat bertebaran di mana-mana, tapi tren kopi kelihatannya masih belum surut di tahun 2022 ini. Nah, apa pemicu boomingnya bisnis kopi di Indonesia? Apakah tren kopi-kopian ini akan terus bertahan lama? Kita akan bahas di channel ini, channel Prima Plastindo, supplier dan fabrikasi biji plastik original dan daur ulang berkualitas. Jangan lupa cek info Prima Plastindo di Facebook, Instagram, dan TikTok untuk mengetahui produk bahan baku yang didistribusi oleh Prima Plastindo, sahabat mitra biji plastik berkualitas yang dapat dipercaya. Bisnis kedai kopi di Indonesia kelihatannya sangat laris manis. Terlihat dari menjamurnya kedai-kedai kopi, mulai dari kafe-kafe dengan tempat yang instagramable, sampai kopi-kopi pinggir jalan, sampai Starling alias Starbucks keliling yang menjual kopi di atas sepeda motor atau sepeda ontel. Booming bisnis kedai kopi ini memang sempat terjadi di tahun 2018 sampai 2019. Tapi kopi sendiri sebenarnya adalah minuman yang sudah dinikmati masyarakat Indonesia sejak lama, sejak puluhan tahun lalu bahkan. Jadi apa? Apa pemicu boomingnya bisnis kopi saat ini? Di tahun 2017, Presiden Jokowi mengunjungi sebuah kedai kopi yang terletak di Cipete, Jakarta Selatan, yaitu kedai kopi Tuku. Kunjungan inilah yang menjadi pemicu perubahan drastis skena bisnis kopi lokal di Indonesia. Memang bukan rahasia lagi kalau apapun produk yang dipamerkan, digunakan, dan juga dipakai oleh Presiden Jokowi, itu akan menjadi tren pasar. Ditambah dengan keviralan kopi Tuku saat itu di media sosial, ini membuat bisnis kopi mulai meledak. Sejak itu bermunculanlah kedai-kedai kopi yang serupa dengan Tuku. Mulai dari Kopi Kulo, Kopi Kenangan, Fore, Makna Coffee, Sejiwa, Janji Jiwa, dan masih ada ribuan nama lainnya. Jenis kopi yang ditawar pun serupa. Rata-rata unggulannya adalah es kopi susu dengan gula aren. Nah, apa sih yang membuat bisnis kopi ini begitu diminati dan juga begitu menggiurkan untuk ditiru? Sebelum lanjut, apakah Anda sedang butuh pasokan biji plastik original dan berkualitas? Seperti biji plastik polipropilen atau dikenal dengan PP homopolimer berbentuk resin original merek Trilene, tipe HI10HO bening transparan. Atau biji plastik resin original PP grade block copolymer yang memiliki daya tahan dan tekanan yang sangat tinggi, merek Exxon Mobil tipe AP03B natural. Atau mungkin jenis biji plastik lainnya. Kunjungi segera website Prima Plastindo di www.primaplastindo.co.id yang menyediakan biji plastik GPPS, HIPS, PP, PE, dan ABS original, berkualitas dan terjamin. Jangan ragu hubungi via WhatsApp atau sosial media Prima Plastindo di Facebook, Instagram, dan TikTok untuk informasi pasokan biji plastik yang Anda butuhkan. Prima Plastindo, supplier dan fabrikasi biji plastik original dan daur ulang berkualitas. Kembali ke kopi. Kenapa bisnis kopi begitu menggiurkan untuk dibuka? Yang pertama, jelas karena permintaannya yang tinggi. Kopi memang bukan minuman yang asing untuk masyarakat Indonesia. Dari dulu orang Indonesia sudah menikmati kopi hitam dengan sedikit gula dan susu kental manis di warung-warung kopi. Bahkan sudah ada kopi saset yang dijual luas. Namun jenis kopi ini dianggap tua atau kuno oleh kebanyakan generasi milenial saat ini. Nah, oleh karena itu, saat kopi-kopi kekinian ini muncul, ini menjadi kopi generasi baru. Kopi yang sudah di facelift dengan komposisi yang sudah lebih modern. Biji kopinya yang di roasting dengan cermat, susu kental manis yang diganti dengan susu UHT, gulanya juga diganti, gula aren. Gelasnya bukan lagi gelas beling, tapi gelas plastik yang disil. Ini membuat para generasi milenial berbondong-bondong mengadopsi kopi jenis ini menjadi bagian dari gaya hidup mereka.
Ditambah lagi, margin dari bisnis kopi ini pun cukup besar, antara 30-40% keuntungannya. Dan modal awalnya pun tidak perlu terlalu besar. Dengan 50-70 juta itu sudah bisa dapat mesin kopi plus training baristanya. Tinggal cari tempat yang sesuai, dan itu pun tidak perlu terlalu besar tempatnya. Karena kebanyakan pelanggannya yang milenial lebih memilih untuk membeli secara online. Nah, apakah tren kopi ini akan segera surut ke depannya? Apakah bisnis kopi ini akan seperti bisnis es kepal Milo yang muncul dan lenyap dalam sesaat? Atau bisnis-bisnis lainnya yang serupa? Sebenarnya, pasar bisnis kopi ini bisa dibilang masih cukup kuat. Kenapa? Karena pertama, memang kopi pada dasarnya sudah jadi bagian dari budaya orang Indonesia. Akan sangat sulit untuk menggeser hal tersebut. Budaya dan gaya hidup orang Indonesia yang gemar berkumpul juga terus mendorong permintaan akan kebutuhan akan kopi. Karena kopi memang menjadi pilihan yang paling nikmat dinikmati sambil mengobrol kesana kemari dan juga nongkrong sambil berkumpul. Dan kedua, kopi-kopi kekinian saat ini sudah menemukan pasarnya sendiri di kalangan generasi milenial. Sehingga permintaannya nampak masih akan terjaga ke depannya. Masih akan cukup kuat. Ditambah lagi makin banyak kedai kopi dan kafe-kafe yang menawarkan tempat yang selain Instagramable juga dilengkapi dengan wifi yang kencang. Semakin menarik perhatian pekerja dan sosialita dari kalangan milenial. Tapi bagaimana menurut Anda sendiri? Apakah menurut Anda bisnis kedai kopi di Indonesia akan terus meningkat? Atau malah mati dalam waktu dekat? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda selalu update berita terbaru seputar bisnis, terutama industri plastik. Sampai jumpa di video-video berikutnya.